Selamat datang kembali. Anda pasti pernah nih dalam situasi negosiasi yang alot gitu, akhirnya sepakat, terus tinggal nunggu kontrak revisi datang buat tanda tangan. Rasanya udah lega gitu ya. Iya, betul. Tapi, nah disinilah seringkali ada jebakan yang, nggak terduga. Hari ini kita mau bahas satu prinsip penting banget dari bab 29 buku Secrets of Power Negotiation. Kenapa sih baca ulang tiap versi kontrak, bahkan yang katanya cuma revisi kecil, itu jadi krusial banget. Persis. Dan misi kita kali ini yaitu bongkar kenapa kebiasaan yang kedengarannya simpel ini jadi semacam benteng terakhir Anda. Apalagi di era digital sekarang. Dulu kan kalau ada perubahan di kontrak ketikan gitu, jelas banget kelihatannya. Ada bekas tik ulang, coretan, paraf di pinggir, jejaknya tuh nyata. Iya, kelihatan ya. Nah sekarang, file digital itu kan gampang banget diubah. Sebentar aja. Terus dicetak ulang. Bersih, nggak ada bekas sama sekali. Kayak versi itulah yang disetujui dari awal. Wah, Kemudahan ini justru menyimpan resiko laten. saya bisa bayangin sih situasinya. Misalnya nih, kita udah berhasil nolak klausul A di draft awal. Terus lawan bicara setuju, oke dihapus, nanti dikirim versi baru. Dokumennya datang pas kita lagi sibuk banget. Gampang banget kan mikir, oke lah ini pasti udah sesuai kesepakatan, terus ya udah tanda tangan aja. Godaan efisiensinya gede banget. Nah, dan disitulah letak bahaya utamanya. Buku ini ngingetin, bisa jadi loh klausul A itu masih nyelip di sana. Mungkin karena nggak sengaja pas ngedit ya kelewat, atau, dan ini nih yang penting, bisa jadi sengaja disisipkan lagi. Ngetes aja, kita teliti apa enggak. Waduh. Atau lebih halus lagi, mungkin bukan klausul A-nya, tapi ada perubahan kecil di bagian lain. Tanggal pembayaran diubah dikit, definisi istilah digeser maknanya, tanggung jawab dialihkan, halus banget. Perubahan-perubahan kecil gitu, dampaknya baru kerasa nanti, berbulan-bulan kemudian. Tapi kalau kita periksa ulang detail banget gitu tiap saat, apa nggak kesannya kita jadi nggak percaya ya sama pihak lain? Gimana jaga hubungan baik, tapi tetap waspada kayak gitu? Pertanyaan bagus. Dan ini sering jadi dilema ya. Sumber kita ini menekankan, ini tuh bukan soal bangun tembok nggak percaya, tapi lebih ke menjalankan, profesionalisme dan akuntabilitas pribadi. Gitu loh. Oh gitu. Anda kan yang tanggung jawab penuh atas dokumen yang ditandatangani. Bukan asumsi Anda soal isinya. Anggap aja ini bagian standar dari proses. Kayak cek ulang hitungan sebelum transfer duit gede gitu. Iya juga ya. Ini justru melindungi semua pihak dari salah paham di kemudian hari. Malah kalau kita teliti di awal bisa mencegah sengketa yang lebih ngerusak hubungan nantinya. Jadi ini kayak semacam hygiene legal gitu ya. Memastikan nggak ada kuman tersembunyi di dokumen. Buku ini kayaknya keras banget ya soal ini. Keras banget dan alasannya kuat. Di era digital ini, modifikasi dokumen tanpa jejak itu gampang banget. Sepele. Perubahan satu kata aja di klausul kewajiban atau ganti rugi, itu nilainya bisa miliaran rupiah. Penulisnya mungkin udah lihat banyak kasus di mana kelalaian kecil gini akibatnya fatal. Serius ya? Serius. Ingat, begitu ditandatangani, kontrak itu mengikat secara hukum. Alasan saya nggak baca detailnya, atau saya kira udah diubah, itu nggak akan banyak bantu kalau udah sengketa. Ketelitian ini ya ibaratnya polis asuransi termurah yang bisa Anda punya dalam negosiasi. Baik. Ini benar-benar membuka mata sih. Jadi rangkuman intinya dari bab 29 ini ya, lupakan deh godaan buat hemat waktu atau rasa nggak enak hati. Tiap kali terima draft kontrak revisi, sekecil apapun katanya perubahannya, baca ulang total. Dari awal sampai akhir, tiap kata. Betul. Ini bukan parno, tapi emang syarat profesional. Betul sekali. Atau sekedar capek aja, yang paling sering bikin Anda tergoda buat melonggarkan standar baca ulang ini. Renungkan sejenak, potensi resiko jangka panjang dari satu klausul aja yang kelewat, itu apa beneran sepadan sama hemat waktu atau rasa nyaman sesaat itu? Kebiasaan baca ulang ini, investasi kecil kok, tapi buat ketenangan pikiran dan keamanan posisi Anda, nilainya jauh lebih besar.